semua, apa kabar? Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi cara tentang bagaimana agar kita bisa sign on kapal pesiar. Nah, tentunya sebelum kita sign on kapal pesiar, kita diwajibkan memiliki semua dokumen valid atau masih berlaku. Nah, ini sangat penting sekali bagi pemula atau bagi orang yang pertama kali mau naik kapal pesiar untuk bekerja. Oke, kira-kira dokumen apa atau perlengkapan apa yang perlu kita bawa dan wajib kita bawa sebelum sign on kapal pesiar? Tonton video sampai selesai. Hai, kembali lagi. Oke, sebelumnya saya mau cerita bahwa belakangan ini setelah maraknya COVID-19, maka ketika kita mau sign on kapal pesiar, maka ada dokumen satu yang sangat penting dan itu sangat diwajibkan sebelum kita terbang ke menuju kapal pesiar. Oke, kira-kira dokumen apa itu? Pertama satu, Oke, bahwa sebelum kita terbang ke kapal pesiar atau berangkat ke kapal pesiar, maka dokumen yang wajib perlu bawa adalah dokumen dari Dinas Kesehatan setempat. Ini merupakan suatu dokumen bebas COVID-19. Dokumen ini bisa kamu peroleh dari Departemen Kesehatan setempat yang dekat dengan tempat tinggal kamu untuk tes swab. Tes swab ini digunakan untuk memastikan bahwa apakah kamu memiliki COVID-19 atau tidak. Dan dokumen ini sangat penting sekali untuk dibawa, terutama valid 72 jam sebelum kamu terbang untuk join kapal pesiar. Oke, dan ini biayanya sangat bervariasi untuk setiap klinik, tapi pastikan bahwa kamu memiliki ini 72 jam sebelum terbang, karena merupakan bukti bahwa kita sudah bebas dari COVID-19. Dan ini sangat dipakai untuk terbang di airline nanti ketika kita check-in, juga sebagai bukti kepada perusahaan yang kita tuju. Sebelum kita terbang, kita sudah memiliki dokumen ini. Oke? Dan kemudian dokumen kedua adalah paspor, visa, dan visiman book atau buku pelaut. Nah, jadi ini faktor penting yang tidak boleh ditinggalkan karena ini merupakan dokumen yang sangat esensial sekali di mana berlaku secara internasional. Jadi kalau seandainya kamu lupa ini dan yang lainnya kamu bawa semua, kamu tidak bisa terbang dan tidak bisa join. Oke? Dan jika kamu bawa semuanya, itu akan aman buat kamu karena semuanya akan jalan dengan lancar. Pastikan bahwa paspor, visa, buku pelaut itu dipastikan bahwa masih berlaku, dan untuk visa minimal 1 tahun, baik untuk buku pelaut maupun untuk visa minimal masih berlaku 1 tahun. Oke? Jika memang kurang dari 1 tahun, pastikan kepada managing agency bahwa kamu masih bisa terbang atau enggak. Dokumen yang ketiga adalah itinerary atau tiket penerbangan. Ini tidak kalah pentingnya dengan paspor maupun visa, karena jika kamu bawa paspor maupun visa, jika ini lupa, tentu kamu tidak bisa terbang karena keduanya harus saling melengkapi, ya. Dan ini biasanya diperoleh 1 minggu atau 10 hari sebelum kamu terbang. Itu managing agency kamu atau perusahaan kamu sudah mengirimkan tiket ini ke email kamu. Pastikan bahwa kamu print dan kamu bawa, sisipkan ke dalam paspor, sehingga ketika kamu mau check in ke airline, ini sudah siap di paspor kamu. Oke? Dan kemudian dokumen yang keempat adalah LG. LG ini merupakan suatu letter of guarantee. Artinya bahwa ketika kamu terbang ke suatu negara ataupun ke luar negeri, setelah diberangkatkan dari agensi, itu kamu punya jaminan bahwa kamu memiliki surat tanggungan. Jika ada apa-apa selama perjalanan, maka agensi kamu akan bertanggung jawab terhadap perjalanan kamu. Seperti itu, ya. Jadi ini biasanya ada 2. Yang pertama adalah ditunjukkan untuk ke airport. Ketika kamu check-in bersama paspor dan visa kamu dan tiket kamu, ini akan diminta sama pegawai airline. LC-nya mana, Mas? Atau LC-nya mana, Pak? Nah, ini perlu kamu tunjukkan. Ini biasanya dari agensi ada 2, yang untuk imigrasi terakhir di negara yang kamu tuju, di negara terakhir yang kamu tuju, dan untuk ke airport pertama kali kamu terbang di negara kita. Oke? Ini perlu kita bawa, jangan sampai kita lupa. Karena ini diberikan ketika kita mau terbang atau beberapa hari sebelum kita mau berangkat sama managing agensi kita. Oke, seperti itu. Yang selanjutnya itu dokumen yang kelima adalah LOA, Letter of Employment. Dokumen ini sangat penting sekali karena ini memberikan informasi kepada kita tentang hal yang berhubungan dengan pekerjaan kita, yaitu seperti kita mau join kapal apa, pada tanggal berapa, posisi apa kita di situ, terus kita nanti tinggalnya di hotel apa dan di kota mana. Ini di sini tercantum semua. Jadi kita tinggal mengikuti langkah-langkahnya.
Oke, dan ini sangat penting sekali akan diminta oleh imigrasi di mana kita nyampe di negara tujuan terakhir. Misalkan saya terbang mau join ke kapal di Los Angeles misalkan. Nah, ketika saya nyampe di Los Angeles, maka pihak imigrasi akan meminta paspor kita, visa kita, juga letter of grant tadi, juga letter of employment ini. Ini sebagai bukti bahwa tujuan kita datang ke Amerika misalkan untuk join ke kapal pesiar. Nah, selain kita punya dokumen yang valid, kita juga LOA yang perlu ditunjukkan kepada imigrasi di sana. Oke, jangan lupa ini ya, karena penting sekali. Dan kemudian dokumen yang keenam adalah BST atau Basic Safety Training. Ini merupakan suatu pelatihan yang berhubungan dengan keselamatan selama di laut. Karena setiap hari kita akan bekerja di laut atau berada di atas kapal. Jadi kita harus tahu bagaimana prosedur menyelamatkan diri agar kita selamat jika ada bencana selama di kapal. Seperti itu. Ini biasanya berlaku selama 5 tahun dan setiap 5 tahun lalu direvalidasi atau di-renew lagi. Ini bisa diperoleh di Jakarta, di Semarang, dan di kota besar serasa ada, dan bisa kamu konsultasikan ke managing agency kamu. Oke? Ini sangat penting sekali dan harus kamu bawa ketika seorang kapal pesiar karena akan diminta sama manajemen di kapal ketika kamu sampai di kapal. Oke? Dan kemudian yang ketujuh adalah dokumen yang berhubungan security. Ini biasanya untuk kontrak pertama ini memperoleh dokumen kayak security awareness ini dari agensi. Jadi apapun sertifikat yang selama pelatihan itu kamu peroleh di agensi, kamu harus bawa ketika tulisan on. Karena ini akan ditanyakan di kapal pesiar ketika kamu nyampe sama manajemen mereka ya. Jadi apapun yang kamu peroleh selama training atau pelatihan di agensi itu sertifikatnya kamu bawa karena itu wajib sekali untuk membekali pengetahuan kita dan security kita selama di kapal. Oke? Kemudian terakhir adalah yang ke-8, medical check up. Medical check up adalah suatu sertifikat yang kita peroleh dari klinik atau medical yang ditunjuk oleh perusahaan kita untuk memastikan bahwa kita fit untuk bekerja. Ini untuk kru member Indonesia biasanya berlaku selama 2 tahun. Ya, dan ini setiap 2 tahun kita harus merenew atau medical check up lagi sesuai dengan prosedur yang ditawarkan. Tujuannya untuk memantau kira-kira penyakit apa atau apa yang perlu diobati jika ada keluhan-keluhan dan untuk memastikan bahwa kita selalu dalam kondisi yang fit untuk bekerja seperti itu. Ini sangat penting sekali kalau kita mau seorang kapal pesiar dan ini ditanyakan ya dari vaksin hepatitis, vaksin MMR dan vaksin segala macamnya dan juga segala pisel-pisel medikalnya itu semua dari klinik kita akan dicantumkan dan harus kita bawa ke kapal pesiar. Karena jika kita lupa, kita diwajibkan untuk medical di kapal pesiar yang biayanya sangat mahal sekali. Vaksinnya juga termasuk mahal di sana. Jadi pastikan bahwa sebelum kita join kapal pesiar, kita sudah memiliki dokumen medical ini yang valid untuk medical di Indonesia karena itu jauh lebih murah. Ini berlaku untuk 2 tahun ya. Dan ini lengkap sekali di sini. Biasanya sama pihak klinik kita itu kita akan dikasih yang asli dan fotokopinya dan dua-duanya dibawa semuanya untuk tunjukkan ke mereka. Oke, ini akan sangat esensial. Oke, pada akhirnya terima kasih sekali sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kamu yang bagi yang mau bekerja di kapal pesiar dan bisa memberikan informasi dan manfaat. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendukung channel ini. Silahkan tinggalkan like dan komen. Dan jika ada pertanyaan maupun tanggapan, silahkan komen di bawah. Nantikan video dasar berikutnya yang jauh lebih penting lagi. Sampai ketemu.